Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi bersama saya Pak Nanang di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Untuk yang sekian kalinya, saya menghimbau untuk kalian semua agar tetap membiasakan hidup bersih dan sehat serta mengikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, tentunya kalian ingin tahu materi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan slide berikut ini. Baik, video pada kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi di bab atletik, yakni tolak peluru. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari materi ini pada saat sekolah dasar atau SD. Next. Yang pertama adalah sejarah. Maka sejarah tolak peluru itu, kita lihat di sini, tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun lalu ya, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Nah, jadi tolak peluru sudah lama ya dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi perbedaannya adalah peluru yang digunakan tuh belum berbentuk peluru seperti sekarang ya. Bahkan mungkin bisa saja itu tolak pelurunya bisa terbuat dari batu ya, tidak seperti sekarang ya, dalam bentuk logam. Nah, itu tadi sejarah tentang tolak peluru. Yang selanjutnya, pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar ya dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Nah, di sini dapat didefinisikan ya, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga ya, yaitu nomor lempar di dalam atletik ya, menggunakan peluru berbentuk bola yang terbuat dari logam atau besi. Nah, nanti ditolak dari titik lempar menuju titik pendaratan. Nah, nanti kalian bisa lihat bagaimana bentuk pelurunya ya. Tapi tentunya kalian sudah tahu dan sudah pernah memegang ya, atau sudah punya gambaran tentang bagaimana sih bola tolak peluru atau bola logamnya itu. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah lapangan tolak peluru. Nah, tentunya kita bertanya bagaimana sih bentuk lapangannya ya. Kita lihat pada gambar di sini. Nah, dapat dilihat di sini pada gambar ya. Di situ bentuk lapangan tolak peluru ya. Nah, pada dasarnya bentuk lapangan tolak peluru dibagi menjadi dua, yaitu tempat lemparan, yang kedua arah lemparan ya. Yang tempat lemparan, titik lemparan itu
yang ada gambar bundaran ya, diameternya 2,135 ya. Kemudian arah lemparannya, nah itu bentuk sudut 40 derajat ya, jadi minimal titik lemparan itu panjangnya adalah 25 cm. Nah kemudian ada tiang atas sebagai pembatas dengan tinggi 1,22 meter. Nah itu tadi gambaran ya tentang lapangan tolak peluru ya. Jadi mudah-mudahan kalian di sekolah dasar sudah pernah melaksanakannya ya, Pak. Melaksanakan olahraga tolak peluru ini. Baik, selanjutnya teknik memegang. Nah, dalam olahraga tolak peluru itu ada teknik memegang peluru ya, teknik memegang peluru. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 3 ya. Lihat pada gambar. Nah, ini tadi yang belum pernah melihat gambaran peluru, nah seperti ini. Ya, gambar yang pertama itu teknik dengan cara letakkan pada pangkal telapak tangan dan jari tangan dan jari tangan, jari kelingking ditekuk sampai di samping peluru. Nah, ibu jari dalam sikap yang wajar. Nah, itu nampak sekali pada gambar. Itu cara yang pertama. Kemudian gambar yang kedua yang di tengah, letakkan pada pangkal telapak tangan dengan jari-jari memegang peluru. Jari kelingking simpan di samping peluru agak ke dalam. Nah, itu gambar yang kedua ini. Letak jari kelingking berbeda dengan gambar yang pertama ya. Kemudian gambar yang ketiga, cara memegang peluru yang ketiga adalah letakkan pada pangkal telapak tangan dan keempat jari memegang keempat jari meregang serta memegang peluru tersebut. Nah, letak ibu jari lebih dari jari telunjuk ya. Nah, itu tadi teknik dalam memegang peluru. Nah, sebenarnya ya lebih mudah mengerti ketika kita saat prakteknya. Tetapi dengan situasi yang seperti ini kita tidak mungkin melakukan pertemuan ya. Maka Bapak hanya menyampaikan garis besarnya saja. Jadi kalian jika masih kurang mengerti silahkan dibaca buku pegangan siswanya. Di situ sangat lengkap ya bagaimana teknik memegang peluru yang benar. Baik, selanjutnya next. Gaya tolak peluru. Nah, jadi dalam olahraga tolak peluru itu ada gayanya ya. Gaya apanya, Pak? Gaya saat melempar ya. Gaya saat melempar. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gaya ortodok. Apa itu gaya ortodok? Gaya ortodok adalah gaya menyamping. Ya. Gaya menyamping dalam tolak peluru dapat dilakukan dengan langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama sikap awal ya. Peluru dipegang dengan diletakkan di atas bahu, di bawah dagu. Kemudian posisi kaki ditempatkan di muka batas belakang lingkaran. Selanjutnya kaki kiri diletakkan di samping kiri selebar badan dan segaris dengan arah lingkaran, sama dengan ayunan kaki kiri. Nah, itu tadi sikap awal. Kemudian yang kedua cara menolaknya. Cara menolak gaya ortodok ya. Bisa dilihat ini.
Nah, ini gambarnya. Nah, cara menolaknya dari sikap awal tanpa berhenti langsung diikuti dengan penolakan peluru. Jalannya dorongan pada penolakan peluru harus satu garis dengan sudut lingkaran. Nah, jadi gaya ortodok tuh seperti ini ya. Kemudian sikap akhir. Nah, di situ ada sikap akhir pada gambar yang paling kanan. Gambar nomor 4 ya. Setelah menolak, membuat gerakan lompat atau menukar kaki kanan ke depan bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan. Kaki kiri ditarik ke belakang, kemudian lengan kiri untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu dia. Itu cara atau gaya ortodok. Nah, selanjutnya gaya yang kedua. Ya. Gaya yang kedua adalah gaya O'Brien. Nah, apa itu gaya O'Brien? Gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Jadi gaya O'Brien itu adalah gaya membelakangi atau sering disebut gaya punggung. Nah, gaya ini merupakan gaya tolak peluru yang banyak dilakukan oleh para atlet tolak peluru. Jadi rata-rata atlet tolak peluru menggunakan gaya O'Brien ya. Kenapa? Karena melempar peluru dengan gaya O'Brien lebih menguntungkan. Nah, daripada menggunakan gaya ortodok. Nah, jadi apa saja keuntungannya ya? Keuntungannya adalah jalur awalan lebih panjang sehingga menambah kecepatan awalan. Kemudian peluru lebih cepat atau lebih jauh jatuhnya. Nah, itu tadi keuntungan gaya O'Brien. Jadi para atlet tolak peluru ya sangat dominan menggunakan gaya O'Brien. Nah, kita lihat ini adalah gambar gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Nah, seperti ini ya. Baik, itu tadi ya materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, jika kalian anak-anak semuanya masih belum mengerti, silahkan nanti dibuka buku pegangan siswanya. Di situ sangat lengkap ya, bagaimana gaya dalam tolak peluru ya, baik itu gaya ortodok maupun gaya O'Brien. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.